Kabupaten Kerinci merupakan wilayah ujung barat Provinsi Jambi yang kaya dengan sumber daya alamnya. Panorama alam hijau yang dipagari gunung dan perbukitan, serta hasil pertanian yang melimpah, menjadi potret keunggulan Kabupaten Kerinci. Tidak heran sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan, seperti perkebunan jeruk. Saat ini sejumlah petani di Kabupaten Kerinci sedang membudidayakan jeruk varietas Gerga. Selain rasanya yang unik, ukurannya yang juga cukup besar, serta daya simpannya yang lebih baik jika dibandingkan dengan varietas lainnya, membuat varietas ini mendapatkan hati di masyarakat luas. Untuk itu, ikuti perjalanan kami dalam Inspirasi Indonesia dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Vitamin C, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Buah jeruk menjadi salah satu incaran masyarakat untuk meningkatkan imun tubuh. Tak heran, permintaan buah jeruk meningkat di pasaran. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian petani hortikultura untuk terus mengembangkan budidaya tanaman jeruk. Salah satu varietas jeruk yang dibudidayakan oleh sebagian masyarakat adalah jeruk siam madu di Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Varietas jeruk siam madu ini banyak dijumpai di pasaran. Assalamualaikum, Mas Pur. Iya Pak. Ya, Mas Pur. Ya. Lagi panen ya, Mas Pur ya. Ini kelompok tani apa, Mas Pur? Citra Tani. Citra Tani ya, Desa Pasar Kerman. Ya, Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman ya. Iya. Ah, ya. Berapa produksinya, Mas Pur? Tiap bulan. Ya, Tiap bulan panen. ya Sekali panen gitu. bisa mencapai 5 atau 6 ton. 6 ton per hektar gitu ya. Ini luasan hektarnya berapa, Mas Pur? 7 hektar. 7 hektar ya.
Zulfi, ini kan ada 2 varietas, ada madu, siamadu dan juga gerga. Kalau gerga ini sendiri untuk kelebihannya apa sih Pak daripada varietas yang siamadu kayak di sebelah? Kalau gerga pertama dibanding madu dari besarannya, besarannya nih agak besar daripada madu. Yang kedua mungkin rasanya harum manis gitu ya, aromanya. Terus yang ketiga mungkin dari segi kalau ekonomisnya harganya lumayan lah daripada madu gitu. Kalau tanaman ini kan Bapak udah berapa tahun ini nanam jeruk gerga ini Pak? Umur ini sekitar 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 Iya, bulan. Kalau dari gerga masa ini tanam. dia bisa sampai sudah berbuah, kita bisa panen dalam serempak itu satu kebun itu idealnya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun sudah bisa serempak buahnya. Jadi rasanya itu unik daripada varietas Iya, seperti madu itu Pak ya? Rasanya unik. Kalau untuk pemupukan, terus juga mungkin penyemprotan pestisida untuk hama penyakit kayak gitu, berapa kali rutin dilakukan di kebun Bapak nih Pak? Kita biasa untuk penyemprotan untuk bagian di atas daun hama itu 15 hari sekali atau lebih kurang 1 bulan itu 2 kali. 2 kali. Iya. Terus untuk pemupukan dasar di bawahnya, makanan di bawahnya itu 3 bulan sekali pupuk kimia, terus diselingin 3 bulan ke depannya pupuk organik lah. Pupuk organik dari kompos. Pak? Dari kompos boleh, dari kotoran ayam boleh. Kalau ini panen kita bisa produksi berapa kilo dalam 1 kali panen Pak? Kalau umur yang saat ini Iya. itu paling-paling untuk 1 minggu atau 2 minggu sekali lah ya, itu bisa sampai 60 kilo sekali panen. Sekali Atau panen. satu peti lah satu panen. Karena ini baru umurnya masih muda, 2 tahun 7 bulan. Dan lagian ini buah pertama gitu. Jadi hasil panennya tidak merata. Belum dikatakan serentak. Pak, boleh kita ke Boleh kita lihat mana? yang lain. Buah yang memiliki cita rasa unik ini dahulunya kurang diminati di pasaran karena masyarakat masih asing dengan cita rasanya, yakni campuran antara manis dan asam. Permisi Bapak. Iya, Lebih banyak buahnya Pak ya? Iya, buahnya. Ini udah bisa dipanen Pak? Ini belum. Yang bisa dipanen yang Yang ciri-ciri kuning. yang bisa Iya, dipanen itu iya, apa, yang Pak? kuning semuanya. Oh yang kuning. Iya, iya. Ini bisa dipetik. Yang bisa dipetik tuh. Bisa Petik, coba. Pak, ya? Ya, petik. Jadi metiknya seperti Putar, ini. putar. Nah, Kita cicip Pak ya? ya cicip. Jadi dia lebih besar daripada... Cicipnya dari sini bukanya. Dari sini. Oh, maaf. Dari. Oh, langsung bapaknya yang metikin Pak. Ah, gitu. Lebih besar Pak ya buahnya Pak ya? Buah besar. Airnya juga Pak. Nah. Kalau abahnya dikupasnya dari bawahnya tidak payah. Oh gitu. Nah kita cicip. Nah, Oh mau coba juga Pak? iya. Ya. Cicip Pak ya? Ya. Manis. Enak. Enak. Ya. Wah, masih Ya. banyak lagi Pak di kebun yang lain yang bisa kita panen Pak. Masih banyak lagi. Ayo Pak kita jalan lagi Pak. Ya. Awalnya, jeruk gerga hanya dipasarkan di sekitar Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Tekstur buah dari jeruk gerga serta bulir di dalamnya lebih besar dan banyak mengandung air. Diakui oleh petani lainnya Bahrun, meski tanaman jeruk gerga terbilang baru dibudidayakan,
dan tanaman jeruk gerga yang ia miliki baru berusia sekitar 2 tahun 6 bulan serta baru belajar berbuah. Namun, dirinya yakin dengan prospek penjualan jeruk gerga yang menjanjikan di masa yang akan datang. Untuk perawatannya pun cukup mudah. Jika sudah berbuah, disemprot pestisida untuk membunuh hama. Karena hingga saat ini, serangan hama lalat buah dan kutu yang menjadi kendala para petani. Hama ini membuat buah jeruk gugur sebelum waktu panen. Penyemprotan pun dilakukan 1 kali setiap rentang waktu 2 minggu. Permisi Pak Yanto. Ya, Lagi panen Pak ya? lagi panen. Biar saya bantuin Pak. Yang mana yang bisa Boleh. yang bisa dipanen seperti Ya, apa? yang warna oranye ini. Yang ini. Ya. Harus pakai gunting atau bisa Nah, diputar bisa saja? pakai putar, bisa pakai gunting. Oh, kalau kayak gini sudah bisa dipanen Pak ya? Nah, bisa dipanen. Ini kan 70-30 kan. Pak, Jadi ini kuning. biasanya setiap panen bisa dapat berapa kilo Pak dalam 1 kali panen di kebun Bapak ini? Nah, sementara umur jeruk ini belum 2 tahun setengah kan. Itu sekitar 5 peti gitu kan paling banyak kan. 2 sampai 3 peti, 5 peti gitu. Gitu. Kalau untuk pemasaran di ini kan daerah Lulo, Ya. apakah pemasarannya sudah sampai ke provinsi lain atau masih di Kabupaten Kerinci saja Pak? Udah nyampe ke Pulau Jawa malahan, ke Jakarta gitu kan. Kalau Sumatera ini ke Pekanbaru sudah, Sumatera Barat, Padang gitu kan, Jambi itu udah masuk semua tuh gergan. Kira-kira peminat yang paling banyak dari daerah mana Pak? Yang sementara ini paling banyak tuh ke Jambi. Ke Jakarta pun udah mulai banyak juga minatnya. Betul. Kalau keunggulan sehingga masyarakat suka, ini kan salah satu varietas yang baru nih Pak. Keunggulan dari varietas gerga ini apa Pak? Kelebihan dia kulitnya lebih tebal gitu kan. Rasanya lain dari jeruk madu, sudah tuh daya tahan. Mungkin bisa sampai kalau masuk kulkas mungkin 2 bulan nggak apa-apa gitu. Kalau ditaruh di atas di luar kulkas mungkin bisa mencapai sebulan di luar kan. Berarti kalau untuk keluar daerah pengemasannya itu dalam bentuk seperti peti gitu Pak? Peti, masuk peti, sudah tuh kita kasih koran gitu kan, sudah tuh baru masuk dia. Baik Pak Yanto, mungkin untuk harga jual sendiri dari jeruk gerga ini berapa Pak kalau di pasar? Kalau langsung pembeli ke kebun ini ya pukul rata gitu kan, istilah orang tuh sodok gitu kan. Dari kecil sampai besar tuh 19.000, 20.000 gitu. 19 sampai 20.000. Ya. Itu ada golongan-golongannya mungkin dari Itu ukuran? Enggak ada. Dari ukuran kecil sampai yang besar itu udah langsung namanya sodok gitu kan. Berarti Dari per semua. kilogramnya Ya. 20.000 Ya. rupiah. Iya gitu. Oke baik, mungkin kita bisa lanjut lagi Pak, kita panen di pohon yang lain. Oke. Ini hasil panen tadi Pak ya? Ya, ini Boleh hasil saya panen. bawa ini Pak ya? Oke. Oke, ayo. Kini jeruk gerga mulai digemari, karena menurut penilaian sebagian orang, sensasi rasa jeruk gerga segar, tidak terlalu manis dan juga tidak terlalu asam. Jeruk gerga pun saat ini menjadi salah satu komoditi yang dijual hingga ke Pulau Jawa. Harga penjualan jeruk gerga pun cukup baik dan terjangkau. Dari petani, dibanderol dengan harga hingga Rp25.000 per kilogram. Jenisnya jeruknya ada madu siam, jeruk madu, ada yang jeruk dia yang udah 2 tahun setengah, ya yang di depan kita sekarang yang udah menghasilkan itu. Kita coba dikit ya. Izin dulu ya. Ya. Beda rasanya nih.
dari daerah Desa Baru Pulau Sangkar, yaitu kelompok tani Harapan Jaya. Gimana rasanya? Coba. Habib. Masalah rasa jeruk udah sering keliling kan. Ya Pak, setelah kamu coba mencicipi, ya kita langsung ke kebun ya Pak. Langsung ya. Letak geografis cukup berpengaruh terhadap produksi jeruk gerga, termasuk juga rasa yang ditimbulkannya. Jeruk gerga yang berada di Desa Lulo dan jeruk gerga yang berada di Desa Pulau Sangkar memiliki rasa yang berbeda. Meski sensasi yang timbul menurut sebagian orang tetap segar. Di Desa Pulau Sangkar, rasa jeruk gerga lebih didominasi dengan rasa manis. Tanaman jeruk gerga yang berumur di atas 3 tahun, produksi buahnya lebih banyak dan dengan ukuran buah yang lebih besar. Sehingga setiap pohon jeruk yang berbuah perlu penopang agar dahan tanaman jeruk tidak patah karena lebatnya buah jeruk. Menurut pengakuan Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya Jasdi, hasil dari panen jeruk gerga lumayan tinggi dan menjanjikan. Tak heran, saat ini budidaya jeruk gerga mulai marak. Meski sifatnya masih sporadis, tidak tersentra di suatu lokasi. Hal ini juga merupakan satu bukti jika Kabupaten Kerinci memiliki tanah yang subur. Ya, karena saya memilih jeruk dirga, salah satu pemasarannya lebih tinggi dibandingkan jeruk siam atau jeruk madu. Dan lagi pemasarannya lebih luas gitu Pak. Sampai ke daerah Pulau Jawa, terutama di Jakarta, dan lagi dirga ini udah nyampai dirga Kerinci sampai ke Bali pemasarannya, itu salah satunya. Yang kedua, dirga ini merupakan penghasilannya lebih cepat dibandingkan dengan jeruk madu. Kalau jeruk dirga, kalau umurnya udah 2 tahun, udah bisa menghasilkan atau udah memproduksi gitu. Sedangkan jeruk madu belum bisa memproduksi. Dan lagi jeruk dirga ini, ya panennya lebih cepat, batangnya pun lebih subur dibandingkan dengan jeruk madu. Itu kira-kiranya dalam hal jeruk dirga dalam pengembangan kita saat sekarang ini, Bu. Ukuran jeruk gerga yang lebih besar dan tahan hingga 1 bulan lantaran kulitnya yang cukup tebal. Kondisi ini membuat jeruk gerga bisa dijual ke berbagai provinsi lainnya. Selain memiliki daya tahan saat penyimpanan dan relatif tahan dari serangan hama serta penyakit. Tanaman jeruk mulai berbuah dan optimal pada umur 3 tahun. Sambil menunggu hasil panen jeruk, para petani menyiasatinya dengan menanam tanaman selah. Tanaman selah yang sering digunakan seperti cabai dan terung yang memiliki nilai jual, sehingga mampu menopang biaya perawatan tanaman jeruk hingga produksi. Meski jeruk gerga bukan asli tanaman dari Kabupaten Kerinci, tapi mampu dikembangkan dan telah berproduksi cukup baik. Rasa daging buah yang nikmat dan harga penjualan yang tinggi memberi berkah tersendiri bagi para petani. Kekayaan alam Indonesia tidak diragukan. Oleh karena itu, masyarakat harus bangga untuk mengonsumsi semua hasil pertanian di dalam negeri. Salah satu contohnya adalah jeruk gerga, varietas lokal dengan kualitas unggul serta kaya dengan kandungan vitamin. Sumber daya pertanian yang melimpah
diharap berbanding lurus dengan kesejahteraan para petani. Mari sama-sama kita konsumsi hasil pertanian dan perkebunan lokal demi kemajuan Indonesia. Potensi di Indonesia seolah tiada habisnya, seperti varietas gerga yang dibudidayakan di Kabupaten Kerinci. Varietas ini memiliki keunggulan tersendiri, di samping masa panennya yang cukup singkat, rasa manis dan asam dan sensasi segar bagi penikmatnya. Hal inilah yang dilajeli oleh para petani di Kabupaten Kerinci untuk mengembangkan varietas-varietas unggulan di Kabupaten Kerinci. Untuk itu, kenali potensi daerahmu dan cintai produk Indonesia. Demikian Inspirasi Indonesia kali ini. Sampai jumpa.